Ketika diterangkan sesuatu, yang pertama dia akan paham, yang kedua tidak paham, yang ketiga ini oten. Oten ini Pura-pura. malah lebih daripada tidak paham. Udah tidak paham membantah lagi. Nah itu oten. Atau paham tapi bebal karena sudah tertutup hatinya. Bisa juga masuk ke oten. Nah makanya oten naik. Biar nggak masuk ke dalam kategori 3 orang yang diterangkan itu. Iya, Jangan iya, monolog. iya. Ini nggak monolog teman-teman. Aku lagi tanya jawab kepada Gurunda. Kalau mono kan satu. Gurunda atau saya berbicara sendiri. Tapi ini dalam konteks dialog. Gurunda menjawab pertanyaan yang saya utarakan. Nah saya kan bingung ini. Ya, Boleh-boleh nggak apa-apa, saja. Gol. Mungkin belum bisa ngebedain mana yang monolog, mana yang enggak. Yang Kalau penting monolog tidak itu keluar dari satu. data. Dari kata monos. Nah, ini teman-teman, ketika Gurunda ngejelasin saya paham. Artinya saya bukan oten. Yuk kita Iya, coba naikin yang permintaan ya dinaikkan Gurunda aja. ya. Oke. Sariawan kah? Assalamualaikum, Gerunda. Mohon maaf, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nunggu momen dulu. Kirain Sariawan. Ya, Tanya, Dok. abang Sariawan ya? Enggak. Panas dalam? Enggak juga. Terus bibir pecah-pecah? Tersinggung dia kah? Dari lahir. Dari lahir kampret. Itu katanya. Ya, sudah mulai kerasa goyang gigi saya, Gerunda. Ya, saya fokus di bawah nyari-nyari oten, Gerunda. Mohon Iya, maaf. silakan. Assalamualaikum, Iwan Villa semuanya. Ya, dilanjut. Gerunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh ya, aku izin nyampein. Baik teman-teman yang ada di bawah, yang muslim, tolong ditahan dulu. Percayakan penyampai kebenaran di sini ada Bang Zuma, Kang Dito, Bang Handi, dan Akang. Tenang. Kita sisakan 4 untuk oten. Silahkan tinggal pilih siapa. Kalau lawan Bang Zuma, tahu konsekuensinya lah ya. Anda akan dibenahi akalnya. Tapi kalau nggak terima ya, kalian oten. Nah, Gurunda, mereka sering klaim, ini kita berbicara dalam konteks iman kita ya. Menurut kitab Petrus bahwa nabi palsu itu berasal dari gua-gua. Nah, apakah benar Gurunda? Mereka kan bilang gitu, oh Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, itu pertama kali di Gua Hira. Nah, itulah nabi palsu. Nah, kira-kira gimana Gurunda? Biar yang di bawah dapat Bahaya itu. fadl. Bahaya itu kalau bicara mengenai goa. Bahaya. Karena karena Kristus yang disalib itu dikubur di goa. Ketika Maria minggu pagi masuk ke goa, bertemu dengan sosok yang katanya malaikat. Pertanyaannya malaikat atau setan? Katanya di dalam goa disimpan setan. Ya kan? Yusuf Arimatea. Itu kan goa tuh. Betul. Bisa orang masuk, makanya punya pintu. Karena dia berbentuk goa. Bahaya itu. Bahaya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau mereka pakai ayat itu untuk menggugurkan kenabian Nabi Muhammad secara tidak langsung dia menampar Tuhannya sendiri ya Gurunda ya. Iya, betul. Waduh. Bahkan Semua Abraham, Daud, Daniel, semuanya dimakamkan di dalam goa. Berdasarkan Bible, keturunan Daud itu hampir seluruhnya dimakamkan di dalam goa. Bahaya itu. Nabi Muhammad tidak menerima wahyu di dalam gua. Nanti ketika dia keluar dari gua baru dia didatangi oleh malaikat Jibril. Tapi nantilah itu kita bahas. Oke, siap ya. Oten jangan coba-coba bawa itu berbahaya. Bahaya, Oke. bahaya. Izin, kita sapa dulu. Selamat malam Pak Priyo. Halo, selamat malam. Silahkan dibuka mic-nya
udah kami undang. Udah dibuka, nggak ada suaranya Pak. Dinda, Bentar izin, Pak hujan Pak sini. Pendeta Lanjut, Agus. lanjut, lanjut. Pak Pendeta Agus naik, Pak Pendeta. Wis. Nah, ini ada Pak Pendeta Gurunda, Pak Agus, seorang penginjil yang ulung. Mungkin mau berdiskusi Pak Agus tentang siapakah nabi palsu. Ini menurut tema di host ini. Tapi kalau misalkan Pak Pendeta ada tema ya, punya tema sendiri, silahkan diajukan. Oh, punya saya noise ya? Goldian di moderatorin dulu, punya saya noise katanya. Oke, silakan Pak Agus. Selamat malam. Selamat malam, Sejahtera. saudaraku semuanya. Salam damai, salam NKRI. Salam Temannya damai, salam NKRI. nama nabi palsu ya. Siapa nabi palsu? Ya, tadi Bang Zuma sudah menjelaskan dan itu terkonfirmasi oleh Alkitab bahwa indikasi-indikasi yang dinubuatkan Yesus itu diverifikasi oleh Paulus. Mungkin Bapak bisa membantah itu, atau kalau mau dan belum dengar, mungkin Bang Zuma bisa secara singkat menjelaskan kenapa hujahnya demikian. Atau Pak Agus sudah mendengarkan, silahkan mungkin dibantah. Silahkan Pak Pendeta. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Kalau yang selama ini Bang Suma narasikan tentang nabi palsu itu ya, yang selalu didasarkan kepada di Matius pasal 7 misalnya, kemudian tentang bahkan dinarasikan bahwa yang berjumpa, yang menemui Paulus juga itu adalah nabi palsu. Apakah benar seperti itu? Yup. Ya. Ya. Jadi sebetulnya harus dipahami secara utuh, tidak bisa kita kemudian langsung menafsirkan dari hanya konteks di Matius pasal 7 tentang nabi palsu, kemudian kita membuat narasi bahwa nabi palsu itu berarti termasuk yang menjumpai Paulus misalnya. Karena realitasnya bahwa kepalsuan itu memang tidak hanya muncul setelah Yesus naik ke surga, tapi nabi palsu atau nubuat-nubuat palsu atau orang-orang yang mengatasnamakan diri sebagai utusan Allah, utusan Tuhan, orang-orang yang mengatakan menyamakan diri sebagai orang-orang yang diberikan perkataan otoritas, itu pun sudah muncul di Perjanjian Lama. Nabi-nabi palsu, bahkan manusia sejak awal. Intinya Pak, Paulus nabi palsu bukan? Oh bukan. Oh bukan, biar diskusi Ya. kita berjalan Jadi lancar. saya harus jelaskan mungkin begini. Dengan kebanyakan prolog. Oke, jadi sementara kan saudara-saudara sering menarasikan bahwa Paulus bahkan dianggap bukan sebagai murid Kristus kan. Jadi saya harus menyampaikan bahwa murid Tuhan Yesus itu ada yang disebut sebagai ring 1, itu 12 orang. Ya kan? Kemudian setelah Yudas jatuh, maka digantikan. Ada ring 70 murid. Kemudian ada ring 120 murid. Dan terakhir adalah 500 murid. Jadi apakah Paulus termasuk di antara murid yang sekian banyak? Oh, itu termasuk. Dan kenapa Paulus sering dinarasikan bahwa dia adalah nabi palsu? Hanya karena dia tidak bersama-sama Yesus selama 3 tahun ketika dia melayani, dalam kehadirannya di tengah-tengah manusia. Itu harus dipahami bahwa Paulus adalah seorang memang benar muncul kemudian setelah Yesus naik ke surga.
Tapi siapakah Paulus? Paulus itu di antara 12, di antara 170, di antara 120, di antara 500 murid, Paulus pada masanya adalah seorang yang punya kemampuan ilmu yang melebihi murid-murid yang lain. Oke, Pak Kenapa? Pendeta, udah kita Sebentar, tangkap saya poinnya. belum. Oh, iya. 30 Karena detik lagi ya, Paulus itu jangan lama-lama. mencapai tahap yang paling tinggi secara pendidikan di antara para murid. Paulus itu mencapai pendidikan yang disebut sebagai rabi. Kalau mungkin selevel sekarang itu sebagai sarjana lah, S2 lah, magister atau itu seorang guru, seorang pengajar. Ya kalau kita asumsikan sekarang pengajar itu minimal S2 ya, kalau mengajar sarjana minimal S2, S3. Jadi Paulus itu levelnya di situ. Jadi itu sebabnya kenapa misalnya teologi-teologi Paulus itu lebih kontekstual dalam menghubungkan antara Taurat dan Injil, karena dia punya kemampuan di sana. Dia seorang termasuk dia adalah murid dari Gamaliel yang ahli Taurat, seorang ahli pengajar agama Yahudi di masa itu. Jadi bagaimana mungkin Pak Pendeta, Paulus disebut udah sebagai kita seorang tangkap. nabi palsu? Terlalu panjang, nanti Oke. kita tanggapi dulu. Sekarang begini, kalau ini mau dibantah, coba tunjukkan, kan teman-teman kan pasti dari forum ini akan memunculkan kepalsuan itu berdasarkan kebenaran yang kalian percaya. Iya. Siap, Coba kita tunjukkan bantah. satu ayat di Al-Quran yang mengatakan bahwa Paulus nabi palsu. Oke, Dan tunjukkan satu di ayat di Alkitab Oke. yang mengatakan bahwa Paulus Thank nabi you. palsu. Silakan. thank you Pak Pendeta. Nanti ditanggapi lagi karena masa gereja pada minggu hari ini sudah selesai. Tafadol Gurunda Zuma mungkin bisa ditanggapi dan silahkan Iya. tokan. Baik, adalah satu keanehan kalau kepalsuannya Paulus minta di Al-Quran gitu ya. Yang bisa mengatakan Paulus itu nabi palsu ya Yesus. Kalau Al-Quran itu datang cuman mengatakan bahwa Nabi Isa alaihi salam itu adalah utusan Allah kepada Bani Israel. Itu Al-Quran. Dan di antara orang-orang yang kepada mereka Nabi Isa diutus, ada yang membuat makar, ada yang mengatakan Nabi Isa disalib, dikatakan bahwasanya wa qaulihim, karena ucapan mereka maka aku hukum mereka. Karena dia mengatakan bahwa Nabi Isa itu dibunuh, disalibkan. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Padahal mereka tidak membunuhnya, melainkan yang diserupakan dengan pembunuhan itu hanya kepada mereka. Makanya Paulus itu kebablasan. Karena dia mengatakan bahwasanya Yesus anak Maria itu adalah manusia terkutuk. Itu aja ketahuan bohongnya. Kemudian di mana di mana Yesus itu mengatakan bahwa Paulus itu adalah nabi palsu? Di Matius 7 nomor 22, nomor 23. Dari data nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu, yang nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala. Di mana Paulus ini disebut serigala? Di dalam Kejadian 49 nomor 27. Paulus itu adalah serigala. Di mana Paulus mengaku serigala? Di dalam Filipi 3 nomor 5. Aku adalah keturunan serigala. Di mana Yesus mengatakan waspadalah kepada Paulus? Di dalam Matius 20. Matius mengganggu konsentrasi saya. Di-mute dulu, mengamuk pendeta ini. Matius 7 nomor 15 jelas di situ. Waspadalah kepada Paulus sang serigala. Itu aja dulu. Jadi nggak usah muluk-muluk ke Al-Quran, terlalu berat nanti. Saya ulang lagi supaya paham. Yesus mengatakan waspadalah kepada Paulus yang adalah serigala. Matius 7 nomor 15. Di mana kemudian dikatakan Paulus itu serigala? Kejadian 49 nomor 27. Di mana Paulus dengan mulutnya sendiri mengaku serigala? Di dalam Filipi 3 nomor 5. Jadi serigalanya, nabi palsunya adalah Paulus.
Apa endingnya? Pengikut Paulus akan memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, dan kemudian bernubuat pakai nama Yesus. Padahal mereka bukan Bani Israel. Mereka pengikutnya adalah serigala buas. Termasuk Pak Agus ini serigala. Silakan. Pak Pendeta, silakan. Kok diem? Fakta data loh. Tadi Bapak nggak nyebutin beberapa ayat. Silakan. Oke. Yang pertama adalah tidak ada ayat mengatakan bahwa Paulus itu seorang nabi. Jadi kalau kemudian Bang Suma mengatakan bahwa status Paulus adalah seorang nabi, tidak disebutkan. Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Paulus adalah seorang nabi. Ya, tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Paulus adalah seorang nabi. Tapi dia adalah rasul. Yang kedua adalah Matius 7 ayat 15 tidak sama sekali berhubungan dengan Paulus. Tidak ada apapun yang menjadi dasar untuk mengkaitkan tentang nabi palsu yang menyamar sebagai domba. Tidak ada satu ayat pun yang bisa dikategorikan bahwa itu berhubungan dengan Paulus. Kemudian yang lain adalah karena Bang Suma tadi mengutip-ngutip ayat Al-Quran, maka saya juga minta untuk Bang Suma jelaskan. Surat Maryam ayat 21, Surat Maryam 33, tolong dijelaskan kepada saya. Karena tadi Bang Suma mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu ditujukan kepada bangsa Israel. Bagaimana Anda menjelaskan surat Maryam 21? Dan juga menyinggung bahwa Isa itu tidak mati. Bagaimana Anda menjelaskan surat Maryam 33? Silakan. Bukan membantah malah bertanya. Oke, baik. Iya. Dikatakan di dalam surah Maryam ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kadzalik qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Roh Kudus berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikan satu tanda kebesaran Allah bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah satu urusan yang sudah diputuskan. Manusia yang berakal sehat menurut surah Maryam ayat 21 akan mendapatkan pelajaran bahwa Allah telah mengutus seorang nabi yang lahir tanpa ayah kepada Bani Israel, tapi Bani Israel kemudian menolak nabi tersebut, malah ingin membunuhnya. Lalu kemudian dari kalangan orang-orang Yahudi ahli kitab muncul orang-orang zalim yang mana mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah dibunuh, lalu kemudian dijadikan menjadi Tuhan bagi non-Yahudi. Itu bagi orang yang berakal. Kemudian ayat 33 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wassalamu alayya yauma wulid wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Ini adalah doa Nabi Isa ketika Nabi Isa masih ada dalam ayunan. Beliau menjelaskan kepada Bani Israel, aku bukan anak zina, ibuku bukan seorang pesina, aku ini adalah seorang hamba Allah, atani alkitab, yang diberikan ketetapan-ketetapan kepadaku, wa ja'alani nabiyan, dan aku ini adalah seorang nabi, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan aku adalah seorang yang diberkati oleh Tuhanku di mana saja aku berada. Maka Nabi Isa kemudian mengatakan, wa barran walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan aku berbakti kepada ibuku dan aku dijadikan oleh Tuhanku tidak menjadi seorang yang sombong lagi celaka. Semoga kesejahteraan dilimpahkan pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, dan pada saat aku dibangkitkan kembali. Setiap manusia memiliki 3 fase dalam hidupnya: lahir, wafat,
lalu bangkit kembali. Seperti itu saudara. Ingat, saya jelaskan terhadap ketidaktahuan Anda. Matius 7 nomor 15, di situ jelas Paulus mengatakan waspadalah kepada nabi palsu yang nyamar domba. Domba ini Bani Yakub, domba gelar kepada pengikut Yesus, dan serigala ini adalah gelar keturunan Benyamin. Makanya tadi saya arahkan Anda untuk belajar Kejadian 49 nomor 27, ketika Yakub memanggil anaknya yang bernama Benyamin, Benyamin, dia duduk minum kopi, pesan sama Maerot sebelah, biar kita ngopi sama sini. Kata Nabi Yakub kepada anaknya, tulis. Lalu kemudian apa kata Nabi Yakub kepada Benyamin? Benyamin, laku perbuatan keturunanmu nanti seperti serigala, merampas, merampok, lalu membagi-bagikan hasil rampasannya. Paulus di dalam Filipi 3 nomor 5 mengaku, aku orang Yahudi keturunan Benyamin. Tangkap basah, dia ternyata serigala. Merampas hukum Taurat lalu membagi-bagikan kepada orang Roma. Jadi Yesus menasihati muridnya agar waspada kepada pendiri agama Kristen, yaitu Paulus laknatullah alaih. Demikian. Oke, akhirnya semakin ketahuan bahwa Bang Suma Al-Quran pun tidak dipahami. Surat Maryam itu dengan jelas mengatakan di sana adalah sebagai tanda bagi manusia, bukan tanda bagi Bani Israel. Tapi tanda Bani Israel bagi bukan manusia. Yang kedua adalah Bani Israel bukan manusia. Apakah Al-Quran itu dituliskan untuk orang Israel? Pakai atau otak. Pakai otak. Itu dituliskan pakai kepada orang otaknya Israel, dulu. kenapa dituliskan? Pakai otaknya dulu. Bani Israel manusia atau bukan? Manusia. Manusia, ya udah. Oke. Kirain nggak tahu. Ya makanya jangan ditambah-tambahin. Itu manusia. Ya secara umum, bukan Anda yang menambah-nambahkan. Oke, kalau Nabi begitu, Isa alaihi salam diterangkan di dalam Al-Quran. Ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Hanya untuk Bani Israel. Di surat Maryam 21 itu adalah tanda bagi manusia. Nah, ya, Bani Israel manusia enggak? Semua orang Muslim apa bukan? Atau orang Israel? Iya. Muslim apa orang Israel? Enggak nyambung. Enggak. Nabi Isa diutus untuk Bani Israel, Cak Kangkung. Mau pendeta, mau jemaat sama yang kedua begini. Apa lagi? Tadi Anda mengatakan bahwa kenapa Anda nggak bantah itu Paulus adalah serigala? Kenapa? Tidak perlu saya bantah karena tidak ada hubungannya. Yang jelas Anda sudah berbohong, sudah tidak bisa Anda membantah itu. Coba mana ayat karena Paulus itu memang serigala. Tunjukkan itu ayatnya mana. Tunjukkan apa? ayatnya mana Paulus adalah serigala. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Kejadian 49 nomor 27. Coba bacakan. Iya, saya sudah bacakan tadi kucluk, makanya kurangi onani. Inilah kau. Otakmu nggak berfungsi. 2 kali saya bacakan samamu. Saya harus mundur. Saya tidak bisa berbicara dengan pembohong. Ya makanya, jangan jadi pembohong, jangan jadi pendusta ente. Kurangi makan babi supaya otakmu itu waras. Jangan kelamaan nyembah kucluk. Udah dibilang, Paulus, dengar. Anda harus belajar jujur. Dengar, supaya Anda waras, jangan gila permanen. Tadi 2 kali saya ajarkan sama Anda. Di mana Paulus dikatakan serigala? Kejadian 49 nomor 27. Malah kabur. Koplak. Lari ke Al-Quran. Sok paten. Aku saja bingung, saya menghadapi ular jenis apa kau itu. Udah dibilang, di mana dikatakan Paulus itu serigala? Udah kutunjukkan dalilnya pun. Oke, izin Gurunda, saya sapa itu dulu. Padahal pendeta besar loh itu, kok kayak gitu ya pendeta? Berarti pendusta besar berarti.
Ya kan tadi saya udah bilang, Kang Gurunda dan teman-teman yang lain, ada 3 jenis manusia ketika diterangkan. 1 paham, 2 tidak paham, 3 oten. Pendeta loh. Tadi harusnya dia kaget kan? Iya, Seorang pendeta harusnya dia kaget. Di mana Paulus itu kemudian disebut serigala oleh Yesus? Kutunjukkan pun dalilnya. Runut dari perjanjian lama. Lari ke Quran. Dasar koplak. Jenis ular apa kau itu? Bang Zuma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan enggak? Saya ngomong pakai data, Pandi. Bukan saya cuap-cuap. Enggak. Aduh. Apa? Kejadian 49 nomor 27. Baca satu perikop, bosku. 12 anak Yakub itu dinubuatkan semuanya oleh Yakub sebelum dia meninggal. Dia memanggil seluruh anaknya. Apa kata Yakub kepada anak-anaknya? Hei kalian, datanglah berkumpul supaya ku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Nomor 2. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. 1. Ruben, ya ayah, engkau anak sulungku, kekuatanku, dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air. Tidak lagi engkau terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki menaiki tempat tidurku. Anak kedua, Simeon. Dan anak ketiga, Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Dipanggil semua anaknya satu-satu. Dipanggil lagi. Anak keempat, Yehuda. Engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk dan seterusnya. Bla 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 bla. Yehuda adalah seperti anak singa. Bla 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 bla. Dipanggil lagi anak selanjutnya. Zebulon akan diam di tepi pantai laut. Bla 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 bla. Dipanggil lagi. Isakar akan seperti keledai yang kuat tulangnya. Dipanggil lagi yang lain. Semua dipanggil. Dan juga dipanggil. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Lalu dipanggil. Dan kau Gad, kau akan diserang oleh gerombolan. Tetapi dia akan menyerang tumit mereka. Lalu dipanggil lagi. Asher, makanannya akan limpah mewah dan dia akan memberikan santapan raja-raja. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Yusuf seperti pohon buah-buahan yang muda. Lalu dipanggil siapa yang terakhir? Siapa yang terakhir? Siapa yang terakhir? Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam pada waktu pagi, ia memakan mangsanya pada waktu petang, dia membagikan rampasannya. Di mana buyutnya Paulus? Isakar, Naftali, Yusuf, Aser, Dan, Sebulon, Yehuda, Simeon, atau anak pertama Ruben atau Benyamin? Benjamin, Paman. Benyamin, Paman. Baca Filipi 3 coba. Filipi 3 nomor 5. Apa yang dikatakan oleh beliau? Alena, Bapakah? Apa dia mengatakannya? Filipi 3 ayat 5. Ya. Aku disunat pada hari ke-8. Bangsa Israel tulen. Dari suku Benyamin. Benyamin. Loh, kok bukan suku Yusuf? Lewi. Kok bukan Dari suku
Nubuat Yakub untuk Benyamin apa tadi? Akan seperti serigala yang menerkam. Yesus minta muridnya hati-hati kepada siapa? Serigala. Serigala. Sudahlah teman, kau kan sakit. Kalian itu terlanjur oten, tapi kalian tidak belajar Gurunda Bible. bawa itu. Pendeta aja kabur loh. Dengerin fakta itu. Charles, selamat malam. Oten Muslim, bro. Kalau gue bang Kristen, tapi gue cuma pengen follow up aja, kayak belajar hal baru dari debat-debat kayak ini bang. Masya Allah. Siap. Sorry, Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan kepada Bang Zuma? Tadi sempet cari di Google bang, tentang oten, tapi nggak tahu arti oten apa bang, cuma pengen tahu. Oh, oten itu candaan aja. Yes, Itu artinya orang Kristen. Oten itu orang Kristen sok nekad. Ya sorry ya bang. Kalau kadrun, ya sama bang. Kalau kadrun, saya jelaskan kan bang. Kalau kadrun itu artinya kafir dari gurun turun temurun. Iya udah lihat tadi. Oke, santai dulu Kang. Ini kawan kita lagi pengen belajar. Bang Charles, ada yang mau digugat, ditanyakan ataupun disampaikan? Cuma tadi doang merah sih. untuk Bang Charles. Cuma pengen tahu tentang oten doang tadi bang. Soalnya sambil buat tugas kan, lihat live ini kayak pengen belajar lagi. Sama ini apa namanya? Nambah wawasan lah pokoknya. Wow. Tafadhol Gurunda, kita kasih pelajaran adinda kita. Pengen follow up masih aja. tersegarkan isi kepalanya. Iya, belajar tentang apa? Ilmu itu luas. Tentang Biblenya Gurunda. Bentar ya bang. Soalnya gue Kristen. Terus? Jadi gue pengen belajar hal baru aja gitu. Gua Lamanya gereja belajar Alkitab nggak bro? ada, cuman kayak masih suka pengen belajar hal lain juga, belajar baru. Nggak salahnya kan, nggak ada salahnya belajar. Nggak Sama ada, pernah betul. sempat masuk Mormon juga. Enggak, bentar Bang Goldian, izin Bang Goldian sebelum ke perdebatannya ya. Buat teman-teman muslim ya, terutama buat para perempuan yang ingin jadi reseller atau ingin jadi distributor skincare-nya Gurunda Juma, silakan hubungi ke saya ya. DM ke saya atau WA ke saya ya, teman-teman. Nanti saya spill produknya seperti apa. Alhamdulillah, produk skincare Gurunda udah launching, teman-teman ya. Mari kita dukung. Nanti saya spill kayak gimana produknya. King Care, ayo. Nanti tinggal hubungi ke saya ya, ke WA atau ke DM. Iya. Thank you, sahabat. Jadi gini, saudara Charles, di dalam Al-Quran, kitab suci kami, diterangkan gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadza siratul mustaqim. Artinya, dan sungguh dia ketika datang adalah benar-benar pertanda akan hadirnya hari kiamat. Dia yang dimaksud di sini adalah nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel lahir tanpa ayah. Nah, Anda kan ingin belajar hal baru tuh. Menurut Al-Quran, nabi yang diutus kepada Bani Israel yang diangkat ke langit akan turun kedua kalinya dengan tanda datangnya hari kiamat. Apabila ia datang, maka hancurlah dunia ini, kiamatlah dunia ini. Rupa-rupanya itu juga tertulis di Matius 24. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, muridnya datang di data nomor 3. Apa kata Yesus? Apa kata muridnya? Guru, apa tanda kedatanganmu dan apa tanda berakhirnya dunia ini? Yesus menjawab, tanda kedatanganku adalah seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan,
kuasa-kuasa langit akan berguncang, akan nampak kemudian anak manusia di tengah langit, seluruh manusia akan meratap, dan seluruh manusia akan melihat aku di langit. Ini tanda kiamat. Kalau dia yang datang. Lalu Yesus teruskan, apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Sebab kalau aku yang datang, akan diikuti tanda-tanda tersebut. Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Sedangkan Yesus di Matius 23, di data nomor Yesus 23, Matius 24 nomor 23, Yesus berpesan, jadi kalau ada yang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakan yang terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Nah, kenapa dilarang percaya? Karena kalau yang datang aku, maka diikuti tanda-tanda kiamat. Kalau bukan aku, tidak diikuti tanda-tanda kiamat. Jangan kau percaya. Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun dan di dalam bilik rahasia. Apa nasihat Yesus? Jangan percaya. Pertanyaannya, kenapa saudara Kristen percaya? Ya juga. Nanti dipertimbangkan lagi deh, Bang. Nah itu dia. Yesusnya dengan tegas mengatakan, jangan percaya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Matius 24, masih dalam Matius 24. Nomor 4, nomor 5. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti kata Yesus akan ada penyesat setelah dia terangkat ke langit, datang dengan memakai nama Yesus dan berkata dirinya adalah Kristus. Oknum tersebut akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya, sebab itu adalah penyesat. Itu iya, silakan. Thank you banget buat informasinya untuk teman-teman Muslim. Gue mau lanjut nugas. Ya, Jadi, silakan. terima kasih untuk informasinya. Nanti gue kalau misalnya ada waktu lagi nge-live, kalau ada silakan waktu nanti gue join. Siap, silakan saudara Charles. Thank you, sama-sama. Oke. Jangan kapok ya Bang Charles. Di sini enak, belajarnya terbuka, nggak ada tepu-tepu gitu ya. Nggak ada pembayaran juga. Ah iya, nggak ada melahi ayat 10 yang padahal udah dibatalin Paulus tapi terus dipakai pendeta. Oke, izin Pak Iwan, selamat malam. Izin, saya di bawah aja mungkin. Fadol, Bang Fandi. Jangan di sini aja. Ini aja. Enggak, nanti kalau ada yang mau ditanyakan kan bisa saya naik lagi tanya sama Bang Zuma. Enggak, di sini aja. Ini masih ada 3 slot, Pan. Di sini aja. Siap. 3 slot buat Oten. Di ini moderatorin Bang Gol. Ambil alih deh Bang Fandi biar nggak gabut. Fadol, Bang Fandi. Sama aja. Saya sambil mencatat nih. Bang Goldian lanjut. Oh iya, siap. Bang Barbar, selamat malam. Jadi enak teman-teman, kalau kita diskusi, ada teman-teman Kristen kita yang naik, yang pikirannya itu masih terbuka, apalagi yang masih mahasiswa, dia bakal mempertimbangkan segala ucapan yang disampaikan Bang Zuma, karena based on data. Tapi kalau yang sudah tua, teman-teman, semisal kayak Opung tadi yang diskusi sama Bang Zuma, terus Pak Pendeta, itu yang kaya karena perpuluhan. Waduh, diterangkan begitu jelas dan gamblang. Jawabnya apa? Tiba-tiba lari ke Al-Quran, nggak nyambung. Berikan lele, lu nggak nyambung, le. Kok gitu? Ini ada chatnya Dinda Pandi.
Assalamualaikum Kanda. Solabuhu kadang Bang Suma lupa baca hu. Ada beberapa kawan TikTok yang pesan ke saya. Ya alhamdulillah, masya Allah. Jadi dalam membaca Quran itu bisa nggak dibaca huruf terakhir kecuali disambung. Saya kan kadang wa ma katalu wa ma salabu walakin subbihalahum. Boleh. Kecuali kalau saya baca langsung wa ma kataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Tapi kan saya penggal. Wa ma kataluh wa ma salabuh walakin subbihalahum. Nah, jadi kalau misalnya harus dibaca terakhirnya berarti gini caranya. Kalau kita mau ikuti pesan apa teman-teman kita, itu juga betul mengingatkan. Tapi kalau kita mau ikuti kaidah itu, jadi kita bicara gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti kita harus kayak gitu kalau kita harus baca semua. Tapi tidak melanggar kaidah. Kalau saya membaca wa ma katalu wa ma salabu walakin syubbihalahum, yang merusak kaidah kalau saya membaca begini. Wa ma katalu wa ma salabu walakin syubbihalahu. Itu merusak kaidah. Begitu Dinda, sampaikan kepada teman-teman kita. Sama seperti ketika mengajarkan menuntun syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Boleh. Karena itu kaidah mengucapkan kata per kata. Yang salah kalau saya membaca begini, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu keliru. Itu nggak boleh. Itu menyalahi kaidah karena itu adalah idgham bila gunna. Asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu nggak boleh, menyalahi kaidah tajwid. Tapi kalau dikatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, menunggu orang yang bersyahadat mengucapkan Muhammadan, baru kita lanjut Rasulullah, itu nggak apa-apa. Yang salah itu kalau saya lanjut wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu nggak boleh, ditertawakan sama ustadz. Nggak bisa itu. Itu menyalahi kaidah bacaan Quran. Nah, ada juga yang menasihati saya gitu, Bang. Kalau tuntun syahadat, jangan begitu. Kecuali seperti yang tadi. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu salah. Tapi kalau saya penggal karena disebabkan saya membimbing atau menuntun syahadat, boleh. Karena memang bacaannya seperti itu. Kecuali saya baca langsung, harus nunnya itu dipalingkan menjadi ra. Karena itu adalah hukuman bacaan. Hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Begitu saudaraku. Ya, begitu sedikit ilmu yang saya tahu. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, lanjut. Silakan sahabat-sahabat yang lain. Masya Allah. Jadi diwakafkan nggak apa-apa ya teman-teman, dan nggak mengurangi makna. Izin Gurunda nyapa yang lain. Iya, Selamat silakan. malam Bro Barbar. Ini dari tadi nggak jawab, aku izin turunin. Ganti yang lain. Bro Reci Full Morningstar. Selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Iya, malam. Waalaikumsalam. Bang Islam Zuma. atau Kristen, Bro?
Islam. Oh, Tapi saya Islam. mohon tanya, mohon dijawab ya, Bang ya. Iya. Saya itu kan masuk komalnya Kristen. Selama ini kan kita berjuang ingin menghapus nama Allah di Bible, kan seperti itu kan? Nah, Iya. terus mereka tuh menjawab gini, nama Allah itu hak untuk kita semua, sebab di surat Al-Hajj 40, saya bacakan terjemahannya ya. Sebagian manusia dengan sebagian yang lain tentulah telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Ya, jadi di sini kan ada sinagog, biara, gereja yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Nah, mereka yang mengeklaim, lah nama Allah dulu sudah ada di gereja, jadi kita tidak mau menghapus nama Allah dari Bible. Kira-kira tentang surat Al-Hajj 40 itu bagaimana? Terima kasih. Al-Hajj ayat 40, Bang. ayat 40. Iya, Kita lihat ya. silakan. Terima kasih. Baik. Kalau kita berbicara mengenai gereja dalam bahasa Arab itu apa, Bang? Abang tahu nggak? Saya bacakan ayatnya ya, Bang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalika wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu inda rabbih. Uhillat lakumul an'am illa ma yatsala alaikum wajtanibur rijsa minal awthan wajtanibu qaulaz zur. Mana kata gereja di situ, Bang? Itu ya? Benar enggak itu ya? Berarti Al-Hajj ayat 40 kan dah. Oh, ayat 40. ayat 40. Saya dengarnya tadi ayat 30. Alladzi akhriju. Yang itu. Betul, yang itu. Oh, iya. Alladzina ukhriju. Ayat 40. Saya kalau surat Al-Hajj hafalnya ndak di ayat ini. Kalau gereja Al-Kinisa. Gereja dalam bahasa Arab itu kanisa. Iya. Nah, Dari coba. kata Kaf, nun, dan sin. Iya. Ibadah-ibadah mereka, masjid, dan dirubuhkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, biara Nasrani, gereja-gereja. Coba kita lihat, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa ayyaqulu rabbuna Allah walaula Allah ba'dahum bi ba'din lahud dimat sawami'u wa biya wa salah wa masajidu yuzkaru fiha ismullah katsira. Enggak ada di situ gereja. Mana gereja di sini? Terjemahannya ya? Ya, terjemahkan dah. Terjemahan. Gini Bang Zuma, yang saya baca ini kok gini ya. Tentulah telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Dan yang disampaikan tadi betul. Kalau salah ini iya. Gerejanya ini apa ya? Ini kanisa ini ya. Jamaknya kanais ini ya. Ya, jadi gini Bang. Yang dikatakan kemudian yang di dalamnya banyak disebut nama Allah itu adalah masjid-masjid. Bukan gereja, bukan Nasrani. Ini masjid yang dimaksud di sini. Yang disebut nama Allah di dalamnya, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata Tuhan kami adalah Allah.
Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang-orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Anda memaknai seakan-akan di semua rumah-rumah ibadah yang dimaksud tadi. Betul begitu? Sebenarnya yang memaknai bukan saya. Jadi waktu itu saya masuk ke Komal Kristen, terus lawan saya tuh yang bicara seperti itu. Nah, terus saya kepengen nyari jawabannya kepada yang lebih ahli lah. Ya, benar itu Bang. Jadi yang Ya, dimaksud di sini masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah akibat keganasan perang. Itu maksudnya Bang. Jadi tidak dikatakan bahwa di gereja, biar Nasrani, rumah-rumah ibadah Yahudi disebut nama Allah, bukan. Tapi masjid-masjid yang di dalamnya disebut nama Allah akibat keganasan perang. Itu maksudnya. oke. Jadi Dipahami. bukan Memang kata-kata yang terakhirnya dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama ya Allah. Memang betul seperti itu. itu. Iya, itu Terima dia kasih ya Bang maksudnya. ya. Sama-sama kawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin nyampein ke teman-teman kita harus senantiasa husnudon ya. Kalau semisal ada saudara kita muslim naik pengen belajar dan bertanya, teman-teman jangan langsung tuduh oten. Kasihan loh. Yaitu pertanggungjawaban iman dia sama Allah. Yang penting teman-teman husnudon dulu lah. Kalau dia naik pengen belajar bertanya, ya kita jawab. Supaya apa? Pandangan dia lurus. Kalau dia hilang arah, terus kita nggak ada yang menyelamatkan, itu gimana teman-teman? Senantiasa husnudon lah. Biar kalau dia ngibul, itu pertanggungjawaban dia sama Allah. Kira-kira gitu ya, jangan terlalu sering suhudon. Izin. Oke, Pak Plutus, selamat malam. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maaf nih, Selamat malam. kalau saya muslim sih, cuman saya ingin ngucapin terima kasih sama Bang Zuma dan yang lainnya. Iya Bang. Kebetulan ini cerita singkat ya. Saya alhamdulillah dapat berkah juga sih. Temen saya orang Manado, namanya Roni Salamoni, salah satu pendeta. Kemarin pas waktu kenaikan Isa Al-Masih itu, dia nelpon saya, dia pengen belajar Islam. Saya bilang kenapa? Dia tuh datang ke roomnya siapa tuh yang sering, si Edis tuh datang roomnya Edis. Dia bertanya di sana, nggak lama tuh dia bingung. Nah, ketemu kata dia Pit Bang Zuma, maaf nih ya semuanya, yang mengatakan bahwa Yesus itu kan maha segalanya, ya kan? Kok dia malah kalau nggak nyusuh gitu kan, jadi bayi nggak nyusuh gitu kan, dia nggak bakalan jadi orang gede, malah apa bahasa dia kemarin tuh bilang tuh kayak bonsai apa kalau nggak salah, saya ini juga Itu ucapan saya Bang. Ya, semalam itu Bang, semalam. kan pitnya tuh kan, videonya tuh sama saya dikirim, saya dengerin tuh, kalau nggak ditetein katanya gitu kan, dia jadi bonsai. Kalau nggak dikasih makan katanya kan, dia bakal busung rapar katanya gitu kan. Nah, dari situlah dia bertanya, kata dia, kenapa kemarin kata dia saya libur kerja, wafatnya Isa Al-Masih, dan sekarang naiknya Isa Al-Masih. Nah, karena saya kurang paham masalah, nggak terlalu paham sih, maaf dikata. Saya cuma bilang seperti ini. Di dalam Islam itu ada yang namanya tuh 40 hari, ketika orang meninggal, ada 40 hari di saat orang tadi itu berpisah dengan kerabatnya, saudaranya, saya bilang gitu kan. Nah, tapi perbedaannya, Isa Al-Masih itu, saya bilang, ketika dia disebut wafat, tapi dia diangkat, tapi dia tidak ke alam sana dulu, saya bilang, selama 40 hari dia melihat, saya kurang tahu ada ayatnya, saya bilang itu cari aja, dia melihat ketika orang yang diserupai Allah dengan seperti dia, saya bilang kan, dia melihat disiksa, dicambuk, sampaikan orang tersebut disalibkan, saya bilang kan. Nah, dia melihat, saya bilang kan, ada di ayat, saya kurang paham, saya bilang gitu.
Dicarilah sama dia kan. Pas dicari sama dia, nyatanya bener. Dia bilang ayat apa pokoknya, saya kurang paham juga sih. Nah, dari sana dia dapat ijazah. Kemarin, pas banget kemarin di hari Sabtu, dia nelpon. Syarat masuk Islam tuh apa Izin sih? Pak Bluetooth mungkin dipersingkat ya biar kita bisa lanjut diskusinya. Nah, jadi dia bertanya syarat masuk Islam itu bagaimana? Nah, saya bingung nih ngarahinnya. Jadi saya bilang masuk aja ke room Bang Zuma, minta bimbing, saya bilang gitu kan. Minta bimbing ke beliau. Iya. Tapi katanya dia malam terus. Kata dia labnya, saya jarang nemu siang, kata gitu. Oh, mungkin siang ngomal, mungkin saya bilang gitu kan. Nah, nanti ini kebetulan saya bangun malam kan. Jadi Bang Plutus biar dipercepat nanti DM Ya, saya ya. atau DM Wah, betul itu. Ya, Dengan saya atau Bang Fandi. ya, Enak itu diceritain panjang itu. Maaf, maksud saya tuh nanti saya minta izin nih sama saudara-saudara kita semua nih yang muslim untuk izin nyuruh dia DM gitu maksud intinya. Gini aja. Kasih aja nomor WA di bawah. Kasih nomor WA biar cepat, kalau DM lama kebukanya. Kasih nomor WA aja. Gitu. Oke. Oke, kalau gitu nanti Oke, saya izin ya Bang Bluetooth. Assalamualaikum. Insya Allah Oke, jadi terima hikmah kasih ya ceritanya. untuk semuanya saudara-saudara, sehat semua. Ya, makasih Bang Bluetooth, Masya Allah. Sehat selalu abangku. Tetap berjuang. Semangat Bang ya. Oke, teman-teman, aku mau menghimbau sebentar untuk teman-teman yang muslim itu tahan dulu, biar teman-teman 3.000 lebih ini, apalagi kalau dijumlahkan di yang YouTube, mendengar dengan nyaman dan mendapat faedah dari majelis ilmu ini. Saya ingatkan room ini room interfaith dialog lintas agama yang kita bahas di sini merupakan bentuk berapologetika kita ketika misal Edi Sopyatul menyerang Islam, inilah counternya, gitu ya. Kira-kira ya, teman-teman muslim tahan dulu, dan yang mau curhat bisa DM ke aku aja. Insya Allah aku tanggepin. Oke, kita urut ya. Izin. Pak Kades, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam Kristen, Pak? Alhamdulillah, Islam, tapi saya cuma muslim. menyapa sama Bang Zuma sebentar aja. Iya Bang. Bang Zuma, Siap. kita pernah ketemu waktu hari mualaf yang datang dari Malang itu dengan saya dari Antak atas nama Oh iya. Arifin dan Hasan Basri. Bang Zuma, sebenarnya setelah mau naik tapi tidak pernah diizinkan. Sekedar informasi bahwa Boleh nggak saya buka dapat kok kayak room setan ini? Nggak ada mukanya apa satu-satu. Diam dulu kau. Kau. sekedar informasi bahwa waktu itu ada teman yang kasih tahu saya ditawari main film. Bang Suma katanya pernah main film. Di filmnya kenal dengan Mas Ekil Oh sebagai iya. kepala desa itu. Nah, waktu itu lagi ditawarkan menurut Bang Ekil sama saya, Pak Aji, saya bilang tawari Bang Suma, dia bilang saya sudah tawari, dia sudah pernah main film di film kami, tapi dia menolak, katanya dia sibuk. Terpaksa peran adegan buat Bang Suma itu dikasih ke saya, Pak. Oh iya. Jadi saya yang main dalam film ini, yang berikutnya ini apa, doa untuk guru. Itu aja penyampaian saya, Bang Suma. Siap. Makasih Bang Evin. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa Bang Ervin ya. Bukan bukan ini Bang Ervin, temannya Bang Ervin. Siap Bang Ervin. Iya. Oke. Bukan. Saya Hasan Basri. Oh iya Pak Hasan, siap. Masya Allah. Iya, makasih. Itu hari ketemu dengan Bang Hendy. Oh iya teman-teman, aku mau nginformasiin, aku nanti mungkin sama Gurunda akan buka omal buat curhat ya. Itu khusus teman-teman muslim naik curhat. Kita diskusi dulu ya. Aku izin Pak Hasan buat nurunin. Mungkin ini oten. Pak Maizon, selamat malam. Ini Pak Kades dulu. Kalau muslim. Oh iya Pak Kades. Iya sorry Bang Fan. Bentar saya sedikit, yang teman-teman yang pesan skincare jangan di DM dulu, ini lagi live nggak bisa kebuka, mending WA aja. Teman-teman yang tahu nomor WA saya di bawah ketikin dong. Ketikin ya teman-teman yang tahu nomor WA saya biar mereka langsung masuk ke WA, jangan ke DM, nggak kebuka ini lagi live. Lanjut God. Yuk siap Kang. Pak Kades silahkan, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya atau mau curhat? Sebenarnya mau curhat sekalian bertanya ini Bang. Bertanyaannya aja. Kalau curhatnya besok Amba akan buka room sama Gurunda untuk teman-teman muslim yang curhat. Baik, terima kasih untuk waktunya. Bang Zuma, salam kenal. Siap. Iya, makasih Pak Kades. Saya sebagai follower Bang Zuma selalu mengikuti acara Bang Zuma. Alhamdulillah, Masya Allah. Kasih Bang. Saya mau bertanya aja. Iya. Saya kan pelaut Bang nih. Iya. Nah, pelaut selalu berkumpul kan dengan lintas agama juga di satu kapal itu Bang. Iya. Alhamdulillah Bang, dalam 2024 kemarin saya berhasil. Pak Kades, maaf Pak Kades, suaranya kecil banget, nggak terdengar. Mungkin izin datang besok lagi ya. Teman-teman muslim, ini himbauan, kalau yang mau curhat besok ya. Insya Allah, insya Allah. Halo. Izin Pak Kades. Mohon maaf. Udah jelas. Pak Maizon, selamat malam. Woi. Pak Maizon, selamat malam. Harusnya oten ya. Oten dia oten. Kencing celana dia, ketakutan sih. Tadi so hebat. Iya. Ini kalau yang muslim naik semua nanti nggak ada diskusi loh. Jangan minta naik dulu dong yang muslim biar ada diskusi. Nah ini Bro Evan. Besok teman-teman kalau curhat, emang enak malam-malam curhat itu, apalagi sama Gurunda, kan gitu ya. Gurunda, saya ngepen dong Gurunda, screenshot bareng ya Gurunda. Naikkan Bunda Rahma, naikkan Bunda Rahma. Bunda Rahma mana Kang? Banyak yang minta teman-teman yang Udah di bawah ini diskusi aja ini. Oke, karena Pak Maizon masih dikencing di celana dan menjadi limbat, saya sapa dulu, izin teman-teman. Bro Bevan, selamat malam. Malam, Bang Goldian. Silahkan. Iya. Ini boleh nanya ya? Boleh. Muslim atau Kristen? Kristen. Silakan. Tajuk yang kita usung ini pertama nabi palsu. Tadi udah diterangkan dengan cara seksama oleh Bang Zuma dengan sangat luar biasa. Kalau mau membantah silahkan, tapi kalau mau bertanya soalan lain silahkan. Tapi saya himbau masih dalam koridor tema yang kita usung ya. Iya, ini saya mau tanyain tentang Sirah Nabawi ya. Kalau boleh dibesarin ini saya tampilkan gitu biar nggak ini. Kalau boleh. ahli kitab kayaknya. Kalau berkenan gitu di ini. Saya tunjukkan ini kan supaya tidak menjadi fitnah gitu. Tapi berarti benar ya Paulus nabi palsu, nggak ada pembantahan. Iya, ini kan saya mau nanya ini, nanti kita bahas nabi palsu. Boleh gak ini saya mau bertanya ini? Mungkin bisa ditanggapi terus bertanya, nah baru kan enak. Kan gitu ya. Yang lain tadi boleh bertanya, ini saya langsung nggak boleh bertanya gimana ini? Muslim soalnya. Oh nggak boleh ditanya gitu. Boleh. Silakan tanya. Ya udah besarin. Berarti Paulus konfirmasi dong bener ya nabi palsu. Loh, ini belum kemana-mana, ini coba dibesarin dulu dong. Ini kenapa nggak boleh ditanya? Ya, kenapa? Silakan. Iya, dibesarin. Biar nanti saya ketika bacain kan, oh ini dan itu gitu. Coba dibesarin. Kalau ada indikasi penghujat, izin kasih saya. Loh, kok menghujat? Belum apa-apa udah dibilang menghujat. Nggak ada yang bilang menghujat, jangan mental victim gitu. Iya, udah besarin. Mentalnya Oten korban. Aku bilang kalau ada indikasi. Iya, ayo besarin coba. Nah, udah. Ayo. Ini ya di Sirah Nabawiyah ya dari Ar-Rahman ini di halaman 545 ini. Nih saya tunjukin dulu ya. Jadi ini saat terakhir ini tentang Nabi Muhammad mau ini wafat ya. Ini saya bacakannya. Saya mau tanya ini tentang kalimat ini. Di sini dikatakan Aisyah menyandarkan tubuh Nabi kepadanya. Ia menunturkan
salah satu nikmat Allah yang dikaruniakan kepadaku adalah bahwa Rasulullah berpulang di rumahku dalam hari giliranku, dalam rengkuhan dadaku, dan Allah mengumpulkan ludahku dan ludah beliau ketika wafat. Coba saya mau tanya, ini maksudnya ludah Nabi dan ludah Aisyah ini ketika mau wafat itu dikumpulkan Allah itu maksudnya gimana ya? Silakan. Saya jawab, boleh? Silakan, Pak, silakan. Oke. Kita buka kamera juga ya, Bro. Supaya kita saling ya. Halaman berapa bukumu itu? 545. Ini bukunya ya. 545 ini ya. Yang mana? Ya, kitabnya ini, halamannya ini 545. Kitab ini. Apa itu kitabnya? Sirah Nabawiyah. Ini Sirah Nabawiyah. Karya ini Mubarak Furi. Ini enggak ada. Ini mungkin saya tunjukkan ini ISBN-nya ya. Enggak ada di sini. Enggak ada. Nah, ini kitabnya ini gimana nih? Ini kitab saya juga. Ini kitab saya, Sirah Nabawiyah. Ya mungkin punya Bang Juma bisa ditampilkan gitu. Ini sudah tampil ini. Oh, saya enggak dibuka Gurunda kameranya. Ini Sirah Nabawiyah. Ini Sirah Nabawiyah kan banyak. Bang Juma ini yang berbeda. Saya punya banyak ini soalnya sirah. Ada berapa sirah ya? Ada Ibnu Hisam, ada ini Sirah Nabawiyah. Ini banyak. Nah, sekarang mungkin Bang Juma cuma punya satu kali, punya satu. Kalau saya kan hadis banyak. Hadis yang kamu bawa itu hadis apa? Ini Sirah Nabawiyah. Iya, tahu. Itu menceritakan tentang yang ada termaktub di hadis mana? Ini halamannya 545. Iya, haditsnya, Bung. Haditsnya yang saya tanya. Itu tertulis di mana riwayat itu? Ya ini di Sirah Nabawiyah gimana sih? Iya, riwayatnya. Riwayat dari mana yang Anda temukan itu riwayat siapa? Dari Aisyah, kan Aisyah yang berkata di sini. Gimana sih? Iya, di hadits berapa? Aisyah riwayatnya hadits berapa? Diriwayatkan oleh siapa? Hadisnya nggak disebutkan di Sirah Nabawiyah. Mana ada hadis di Sirah Nabawiyah? Coba, memang punyanya Zuma emang ada? Coba. Mungkin Zuma kan punyanya satu. Kalau saya banyak nih Zuma. Nih. Iya, kita juga banyak. Ya, jangan so tahu. Banyak so tahu. Mana? Kitab saya nih. Kitab saya nih. Ini kitab saya, kamu lihat. Tunggu. Aku lihatkan kau ya, kitab-kitabku ya. Boleh, silakan. Ini kalau saya jawab, ini keren Gurunda. Itu ludahnya itu dikumpulkan untuk ngeludahi yang Goldian. Yang apa Goldian? Kan? Ini kitab saya. Ini loh tertulis Nabi itu disatukan. Tuh, kitab saya itu banyak tuh. Oh iya, mana? Coba bagian mana sama kitab saya? Bagian mana? Kitab saya di lemari juga banyak. Oh, di lemari. Oh, iya. Iya, terus emang situ. Apa? Emang kamu bisa baca kitab-kitab itu bisa? Enggak, ini loh. Sebenarnya saya tanya apa? Maksudnya ludah Aisyah sama ludah Muhammad ketika iya, itu apa? Tertulis di mana? Tertulis di mana? Iya, kalau kita melihat haditsnya di mana? Sirah Nabawiyah itu sekarang gini, saudara. Sekarang begini, saudara. Kitab apa yang tidak bisa diduplikat oleh Kristen? Kitab apa? Loh, ini penerbitnya. Ini apapun bisa kamu lakukan. Ya, bukunya Yahudi, kitab Tanak aja, kitab Tanak aja bisa. Kitab Tanak aja bisa. Kitab Tanak orang Yahudi saja bisa kalian palsukan. Apalagi kalau buku-buku kayak begitu. Coba. Apalagi buku-buku kayak begitu. Enggak dong. Kenapa kami harus ikutin maumu? Orang Kristen itu jangankan buku Sirah Nabawiyah seperti itu, Al-Quran aja bisa dibuat sama kalian. Al-Quran aja bisa kalian palsukan. Kitabnya Yahudi aja bisa kalian palsukan. Apalagi buku-buku kayak begitu. Ya udah ini loh, ini saya tunjukkan kitabnya. Apalagi buku-buku kayak begitu.
Apalagi Ini mau buku-buku dijawab kayak apa enggak begitu. nih? Ini mau dijawab apa Apalagi tidak nih? Ya, kenapa saya harus jawab kalau tidak ada literasi nggak ini? bisa jawab, saudara-saudara. Saudara-saudara, kenapa kami harus jawab? Kenapa kami harus jawab kalau tidak ada di literasi kami? Hanya karena modal tertulis Sirah Nabawiyah. Apakah kemudian kami percaya? Sedangkan buku-buku, dengarkan. Sedangkan buku-buku, dengar. Sedangkan buku-buku di dalam Bibelmu sendiri itu banyak. Bibel itu cetakan-cetakan yang lain itu banyak. Tapi ada nggak yang asli? Nggak ada yang asli satupun. Begitu. Apa? Apa gunanya buku kitab Quran nih. seperti itu? Ada Quran. Coba kamu baca. Coba kamu baca Qurannya. Coba kamu baca Qurannya. Coba kamu baca. Ini udah gua baca. Ya, coba kamu baca Qurannya. Coba. Coba kamu baca Quran. Coba kamu baca Quran. Gimana sih? Coba kamu baca jelasin Qurannya. aja yang ini. Astaga, dongoknya jadi orang. Kalau kami orang Islam itu tidak percaya kepada sembarangan buku yang dibawa oleh Kristen. Kenapa tidak percaya kepada setiap buku yang dibawa oleh Kristen? Karena jangankan buku-buku seperti Sirah Nabawiyah, buku-buku hadits, kemudian buku-buku yang dituliskan kemudian oleh tokoh-tokoh para ulama, kitabnya Yahudi aja kalian palsukan. Apalagi kalau buku-buku kayak begitu. Apa susahnya sih kalian bikin Sirah Nabawiyah sampulnya di luar? Bukankah itu sudah pernah terjadi? Bagaimana kemudian kalian melakukan, dari tokoh-tokoh kalian melakukan hal yang sama? Ya, itu sudah pernah terjadi. Bagaimana dari kalian mengaku kemudian mencetak kemudian buku-buku yang mana buku itu ditujukan untuk kemudian mengaburkan ajaran Islam. Itu sudah biasa. Itu bukan hal yang baru di kami. Ada lagi nanti tuh, kalau kamu tidak palsukan kitabnya umat Islam, apa yang terjadi? Kitabmu sendiri kau palsukan, kau pakai bahasa Arab demi untuk menipu orang Islam. Jadi kami tidak heran dengan tipikal, dengan cara kalian seperti itu, kami nggak heran. Coba, berani nggak kau tunjukkan Al-Quran dan kau katakan tidak sama dengan Al-Quran kami? Nggak berani. Kenapa? Karena Al-Quran tidak bisa kalian buat tipu-tipunya. Nggak bisa. Pasti ketahuan. Tapi kalau buku kayak begitu, 1.000.000 buku bisa kau tulis, lalu di luarnya kau tulis Sirah Nabawiyah. 1.000.000 buku bisa kau tulis. Demi untuk nipu umat Islam. Kalau riwayatnya tadi dia tidak bisa tunjukkan juga sumber primernya kan? Iya, manusia saja bisa kau buat jadi Tuhan. Apalagi kalau cuman kertas, oten dilawan. Gak bisa kau, Dek, nipu-nipu kami, Dek. Oke? Jadi nggak usah diladeni orang-orang kayak gitu. Silakan Dinda Dito. Ya, izin Gurunda. Ini siap. Kalau ini datanya valid dari archive.org ya. Ini yang tadi ditampilin tadi simpulnya ini. Saya udah baca tadi, nggak sama, berbeda. Jadi sangat berbeda sekali di halaman 545 itu nggak berbunyi seperti itu. Saya tadi udah baca. Jadi oten-oten. Kalau kebanyakan makan babi sama anjing itu, ya nggak usah lah kesini. Omong kosong kalian gitu ya. Silakan kalau mau buktikan, saya tantang kalian head to head sama saya. Tunjukkan data SIM. Kalau hanya data dari Ciperot Sair Berdarah kau bawa sini, ya pantas lah. Kalian itu penipu, pemakan anjing, pemakan babi. Ya. Begitu aja Gurunda. Keren. Itu trik lama yang mereka mainkan, itu trik lama. Itu mereka sudah ada pendahulu-pendahulu mereka tahun 1974. Sudah ada yang kayak gitu. Mereka mencoba mencetak buku mengatasnamakan Sirah Nabawiyah. Habis itu dibagikan kemana-mana. Banyak orang ketipu. Tapi ternyata setelah kita lihat, mereka menggunakan data sampul
tetapi isinya itu tidak sama seperti kitab aslinya. Gitu. Itu loh ada legalitasnya lo, gimana sih? Legalitas juga di SDM. legalitasnya itu mah gampang. Loh, Yesus gimana aja sih bisa kau palsukan diskusinya? jadi Tuhan. Kan jadi ayo dong kita diskusi pakai data yuk. Ayo. Yesus aja yang manusia bisa kan, jadi gimana, Tuhan. teman-teman? Ini Bukan kualitas. gemetaran, Ayo, bukan gemetaran sayang. Enggak Yaudah, ada ayo. gemetar-gemetarnya. Yaudah, ayo, Ayo diskusi, Dinda Dito tunjukkan bukunya tadi, Dinda Dito. Ya, Atau coba, gini coba, aja coba. biar enak Silakan. Gurunda Nggak apa-apa, coba diajak dia tunjukkan debat punya. offline. Bawa Mau bukunya, offline kita bawa ini. bukunya juga. Kenapa jadi offline? Kenapa Udah, takut? ayo, diskusi Gemetaran, baik-baik. takut Ah, kebongkar kan? penipuannya, takut. Ini Ayo, saya takut buka, ya. saya buka. Ini saya buka ya. Takut debat offline, takut ketahuan kan? Apa sih ini offline tiba-tiba offline nggak bisa jawab langsung Takut offline. penipuannya kebongkar, takut. Apanya? Editannya Kenapa kebongkar jadi kan, tiba-tiba ke takut. offline sih? Dasar Ayo, ayo, umat penipu. Kalau penipu ya penipu, udah di bawah aja lu. Udah baik-baik aja Udah, sih udah. ngomongnya. Coba, Umat coba, penipu coba. di bawah. Ah, udah. Coba. Ini 545 ya. Ada si Raja Monyet juga ini permintaan. Monyet mau naik, Monyet, si Raja Monyet. Ini teman-teman. Akang Izin, aman izin. di sini, Akang? Aman nggak? Aman lah, ada saya di sini. Oke, Oke, ini anjing naik nih. Izin ya Gurunda ya. Lampau kali ajaran si Muhammad itu ajaran binatang ya kan? Oh, Udah udah. binatang. Anjing, anak haram naik. Emakmu dientot sama babi kamu lahir. Macam-macam. Ini ya 545 ya. Izin. 545. Isinya apa? Saya baca. Paparkan sedikit uraian tentang keislaman At-Tufail bin Amr Ad-Dausi yang masuk Islam saat Rasulullah berada di Mekah. Kemudian dia kembali ke kaumnya dan terus menerus mengajak mereka kepada Islam. Tadi yang dibaca yang mana? Itu nomor 1, nomor 2-nya. Yaitu nomor 2, nomor 3-nya utusan Farwa bin Amr. Yang keempatnya utusan dari Su'bah. Utusan ini datang sepulang Rasulullah dari Ji'rana tahun 8 Hijriah. Ini sampai 5, nggak ada loh yang tadi tuh. Memang ngoten ini penipu semua. Kebanyakan makan anjing, makan babi gitu ya. Udah itu aja cukup ya 545. Ini sampelnya sama tadi kan. Ini di arsip.org. Jadi ada penyimpanan data validasi ya. Kalau apalagi Aki Jibril ke sini, ini yang tadi sama seperti yang tadi ya. Saya back kanan yang ini. Nah, sama, sampulnya Ya sama. udah. Ini saya Sampulnya sama. tampilkan ya. Udah, Ya, anjing, jeng. Kalau kebanyakan Apa sih? Kenapa gonggong. harus marah-marah? Ini Kau- baik-baik aja lah Kau mau ngomongnya. nih Kenapa gini sih harus gini. marah-marah? Kalau mau tema ini Ya, sudah makanya- ada. Kalau temanya sudah ada, kalau kau sanggup, Kenapa silakan tentang Nabi Ayo palsu. ngomong baik-baik lah. Kenapa sih Kau harus udah nipu, marah-marah? jeng. Babi. Ya kan? Kau udah Apa penipu, ini? kau udah Ayolah. nipu apa? Iya, buka. Coba buka daftar isi punya Kang Dito, coba. Aduh. Coba. Iya, Nih, coba buka daftar isinya. Saya nih. cari yang berpulangnya rahmatullah ke rahmatullah. Coba. Mana daftar isinya? Diajak debat offline malah berak di celana. Coba punya Kang Dito mana? Daftar isi. Kenapa mesti offline? Kan saya baik-baik. Ya kan kita harus ngebuktiin bener enggaknya. Kalau offline kan kelihatan lu buku yang lu bawa. Kenapa kejang-kejang? Kenapa lu takut penipuannya kebongkar? Oke. Daftar isi. Ini Coba cari yang isi buku. bab ke-8 Kang Dito. Bab ke-8 coba. Emang Kristen ini penipu semua emang. Ayolah, Apa, kita diskusi ikutin aja. baik lah. Belum apa-apa udah langsung penipu-penipu gitu loh. Kita apa sih baik-baik aja. Tadi yang loh. saya buka sudah halaman 545. Iya kan itu Ya. PDF punyamu. Pakai kitab asli lah. Model Kitab PDF aslimu keluaran loh. kapan? Ini Punya PDF saya. dari mana? .org. Punya saya ini cetakannya 2000
24. Ini apa? Oke, cek penulis saja, cek penulis. Penulisnya siapa? Nah, ya makanya dibesarin lah biar sama-sama. Coba penulisnya siapa? Penulisnya siapa? Ini Kang Dito, Mubarak Furi. Ya sama dong berarti, Mubarak Furi. Ya udah coba di bab ke-8. Nih, bab ke-8 Kang Dito. Ini. Coba buka dulu nih. Halaman berapa ini? Ya kan, sebelum daftar isi. Sebelum daftar isi ini legalitas perpustakaannya sih kalau di sini. Apa namanya? Perpustakaan Nasional Katalog Terbitan KDT. Nomor berapa punyamu? KDT ini nomornya ini. Al Mubarak Furi, Saifur Rahman, ini nih. Saifur Rahman Al Mubarak Furi Syekh Sirah Nabawiyah Syekh Saifur Rahman. Beda edisi tuh Kang Dito, udah aku cross check ISBN-nya, beda edisi. Wah, itu dia maksud saya. Oke, ISBN-nya coba buka. Beda, udah barusan cross check. Ya udah dicek aja ISBN-nya, nggak apa-apa. Itu kan ISBN-nya tuh, cek. Apa buku ini legal atau enggak gitu loh. 978 979 592 itu 953 terakhir. Punya saya 682 gitu. Ya beda lah. Gimana kalau beda? Ya dicek aja di punya saya ini di perpus ini ISBN ini nasional. 97. Ini 97. Iya, cek aja. Itu punyamu berapa? 2014. Ini. Nah, punya Kang Dito 97. Oh, punya Kang Dito PDF ya. Oh, model PDF nggak apa-apa. Ini Perpustakaan Nasional Katalog ya, ini dalam Perpustakaan terbitan. Nasional juga Kang Iya, Dito. oke. Baik. Kalau gitu perbedaannya sudah jelas. Ini penerjemahnya, di situ penerjemahnya siapa? Penerjemahnya di sini Faris Khairul Anam LC. Situ siapa? Ini loh. Penerjemah Katur Suhardi. Beda edisi cetak. Ya oke, sekarang kamu mau pakai yang mana? Terus tuduhan kamu mau membawa itu apa? Ini di bukunya, makanya saya tanya. Gimana? Iya, pertanyaannya apa? Maksud ini menyatukan noda ini gimana gitu? Coba silakan. Sekarang kau itu tadi kan ada penerjemahnya, ada banyak. Betul, ada namanya Mbak Alawi nggak itu? Mbak Alawi kemana-mana jadinya. Mbak Alawi. Enggak ada ini penerjemahnya. Di foto capture gitu dong, biar layar gede, biar bisa baca konteks satu paragraf. Oh, yang mana? Yang ini ya? Ini, silakan. Ini. Enggak, lu foto aja, terus lu ganti itu. Enggak kelihatan, mata gua minus. Di Kang Ditonya dikecilin aja dulu, Bang Guldian, biar nampak. Jadi itu masalahnya apa? Enggak ada masalah. Yang jadi masalah dalam Kejadian 8, Tuhan ini, itu kan gua nanya, ini maksudnya gimana? Gua nggak paham kalimatnya ini. Kenapa ludah Nabi sama ludah Aisyah dijatuhkan itu? Gua tanya itu maksudnya gimana? Sabar dulu, bentar. Ini kok naik, kita lagi diskusikan, sudah ada tema. Kalau kau cuma mempertanyakan itu, ternyata kan ini berbeda, ada perbedaan. Kalau ini ya kan itu kan modal PDF. Sabar dulu, kan kau diam dulu gantian. Kalau mau kenceng-kencengan harus kasar. Aduh, ya ampun. Sabar dulu, kau diam dulu. Atau dia di bawah. Silakan. Saya mau edukasi teman-teman di bawah. Ternyata ada 2 terbitan, yang paling muda 2014, kita perlu cek. Karena serangan-serangan orang Syiah, ya, dia selalu menjadi makmumnya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah itu adalah agama Syiah yang memang dia menggerogoti orang Muslim dari dalam. Kalau ini sudah jelas, penerjemahnya adalah Katur Suhardi, ini orang Muslim. Setiap sirah pasti ada rujukannya, yaitu asbabun nuzul maupun hadis. Tapi kalau dia mengatakan ada hadis yang sama, maka valid. Kalau tidak ada, seperti Gurunda tadi sampaikan, itu palsu. Begitu teman-teman. Oke. Kalau mau lanjut silakan naik, kalau diskusi yang sudah kita buatkan tema. Oke? Silakan naik lagi. Saya tambahkan, Dinda. Ya. Tadi saya minta kepada beliau itu
terkait dengan hadits mana yang tertulis di dalam buku yang dia bawa. Dia nggak sanggup menunjukkan. Padahal kita paham, kita ngerti yang diceritakan di dalam buku yang ditunjukkan itu adalah terkait dengan Sahih Bukhari 4096. Dan itu tidak ada masalah. Ketika Nabi Muhammad SAW minta kemudian ingin bersiwak, Siti Aisyah kemudian mengambil kayu siwak tersebut, lalu kemudian Siti Aisyah melembutkan ujung siwak tersebut. Lalu setelah halus, siwak tersebut diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi bekas beliau, Siti Aisyah yang menghaluskan siwak ini, diberikan kepada Nabi Muhammad untuk dipakai bersiwak. Itu adalah kebanggaan Siti Aisyah. Siti Aisyah kemudian ini bangga. Itulah bukti justru bahwa Siti Aisyah ini bukan korban pedofil. Karena Siti Aisyah sangat berbahagia ketika kemudian dia bekas siwaknya yang diberikan kepada Nabi Muhammad sehingga liur mereka bercampur. Apa masalahnya? Masalahnya di mana? Tapi dalam rengkuhan ada gitu Jumat di situ. Iya memang betul. Memang apa masalahnya? Emang dia ciuman? Kan dia ciuman. Anda aja baca hadisnya. Makanya Anda gue ngerti tanya gak? maksudnya gimana gitu. Maksudnya Enggak gimana? seperti yang Jumat Siti Aisyah meluangkan kebanggaannya, kesenangannya karena dia wanita yang kemudian sempat bekas liurnya itu dipakai oleh Rasulullah untuk bersiwak. Itu di hadis Bukhari 4096. Coba ditampilkan Paham? kalau boleh. Maksudnya biar nggak terkesan Ditampilkan modal lagi ini kan. boleh. Ditampilkan lagi boleh. Sekelas Juma ini conger doang atau gimana? Boleh. Sekarang apa yang ingin kamu jual di situ? Apa ingin yang kau katakan? Apa yang ingin kau nistakan di sana? Seorang istri memberikan kemudian siwak yang sudah bekas gigitannya. Apa? Datanya mana? Apa yang kamu ingin sampaikan di situ? Seorang istri, diam dulu monyet. Monyet diam. Apa yang ingin kau sampaikan? Apa yang ingin kau hujatkan di situ? Seorang istri menggigit siwak untuk diberikan kepada suaminya untuk dia gunakan bersiwak. Sehingga seorang wanita istrinya ini, Siti Aisyah ini, ketika kemudian sudah selesai, beliau sangat bangga. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan antara air liurku dengan air beliau pada hari-hari beliau terakhir di dunia. Ini kebanggaan seorang wanita, menandakan tuduhan kalian bahwa Siti Aisyah itu korban pedofil itu tertolak. Rasulullah gitu sabar. Penjelasan itu. Bahlul, aku sudah sebutkan hadits Bukhari nomor 40. Kamu turun, Jeng, kau turun. Ini kenapa dinaikkan terus si orang ini? Siapa yang selalu menaikkan orang seperti ini? Ya, moderator jangan dinaikkan. Moderator ya Untuk jangan apa dinaikkan. kau naikkan orang kayak gitu? Saya kan di awal tadi minta kepada dia hadis nomor berapa? Dia tertawa. Hahaha, kok hadits? Kok hadits? Memang bahlul namanya. Kok hadits katanya? Berarti dia nggak tahu kalau dia sedang membaca hadits yang diuraikan di sana. Hadisnya jelas. Bukhari 4096. Oten-oten laknatullah, penghuni neraka, kamu baca itu. Tunjukkan untuk apa? Emang kau bisa baca kitab gundul kalau ditunjukkan? Baca di situ. Siti Aisyah berbahagia sekali karena di akhir-akhir hidup Rasulullah, beliau Siti Aisyah punya liur disatukan dengan liurnya Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Baca haditsnya biar kau paham dungu Bahlul. Baca hadits itu. Begitu juga hadits Bukhari 404095. Baca. Itu sudah diuraikan. Dua hadits itu menceritakan hal yang sama. Beliau bangga karena Nabi Muhammad memiliki beberapa istri. Tetapi di kehidupannya Nabi Muhammad pada akhir hidupnya, bekas liurnya dan bekas liurnya Nabi Muhammad itu bersatu. Itu merupakan kebanggaan seorang istri bernama Siti Aisyah. Maka itu justru membantah tuduhan kalian kalau Nabi kami itu pedofil.
Buktinya seorang istri Siti Aisyah hanya karena mempersatukan air liurnya pada siwak yang sama yang mereka pakai aja, bangganya subhanallah. Begitu. Cuman saya yang permasalahkan tadi, kitabmu dengan kitabku berbeda. Nah, datang Dinda Dito, berbeda nggak Dinda Dito tadi? Kitab berbeda, yang Gurunda, berbeda. Berbeda. Kitabku juga berbeda. Itu yang kami minta. Dungu, Bahlul, anak monyet. Kamu pikir bisa tipu kami umat Islam? Gak ada yang bisa kamu tipu di kami umat Islam. Hadits itu kami tahu, riwayatnya kami tahu. Tidak ada satupun yang kami tidak tahu dari riwayat kalau kita berbicara mengenai sanad haditsnya. Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Ubaidillah, lalu kemudian turun lagi Ayub bin Abi dan seterusnya. Kami tahu sanadnya, kami paham. Cuman yang kita ingin sampaikan kepada umat Islam, tengoklah caranya laknatullah kafir membawa data. Seperti itu adanya. Terus apa yang ingin kau sampaikan di situ? Nabi Muhammad menyatukan kemudian liurnya. Emang kau pikir ciuman? Nggak ada yang ciuman di situ. Emang kau pikir Tuhan lo mulutnya dengan puting cucunya wanita bernama Maria itu nyambung? Ini enggak. Nabi Muhammad kemudian ingin disiwa. Lalu Abdurrahman bin Abu Bakar masuk dengan membawa kayu siwa yang masih basah. Nabi pun menatapnya. Kemudian saya mengira kalau beliau memang membutuhkan siwak tersebut. Kemudian Aisyah berkata, maka aku mengambilnya, mengunyah siwak itu, mengibas-kimaskan, menghaluskan, membaguskan, merapikan. Kemudian aku berikan kepada beliau. Lantas beliau membersihkan giginya pakai siwak tadi. Maka Siti Aisyah senang. Dia bahagia sekali, Masya Allah. Bekas gigitan gigiku, bekas liurku dipakai oleh nabiku. Itu adalah satu kebanggaan bagi Siti Aisyah. Makanya dikatakan segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan antara liurku dengan liur beliau pada hari-hari terakhir beliau hidup di dunia. Itu maksudnya. Itu ada satu kebanggaan. Harusnya kau malu bawa hadits itu. Karena itu membantah tuduhan kafir bahwa Nabi Muhammad pedofil. Ternyata bagaimana mungkin seorang korban pedofil bekas liurnya menyatu dengan pelaku pedofil, malah dia sangat senang. Liurnya aja dia senang, dia bangga. Masa korban pedofil? Begitu saudara Bonyok. Ya ini Andi Muslim apa Kristen? Mereka ini Kristen ini nggak tahu siwak, Gurunda, taunya tiang jemuran. Kalau tiang jemuran tahu. Aku izin mereka. komparasi dong Kang, boleh nggak? Izin bentar dulu Bang Goldian. Saya dibawa aja Akang, biar teman-teman Kristen alit yang banyak-banyak izinkan. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin 1 menit aja komparasi, mungkin bisa digedein dikit Kang. Cek 1 2. Lah, lu kan moderator bisa kan? Nggak bisa kayaknya gedein gua sendiri. Gua dari tadi sambil tidur. Waduh, kurang gede ya berarti ya. Bentar. Teman-teman, tadi yang dijelaskan oleh Gurunda Zuma ada dalam Sahih Bukhari ya 4096. Itu merupakan bentuk romantisme antara Nabi Muhammad dan Sayyidah Aisyah tentang siwak. Nah, ini loh yang menjadi poinnya. Siwak, cara membersihkan gigi itu diajarkan oleh Nabi Muhammad. Saat itu menggunakan siwak. Nah ini aku mau komparasi. Bagaimana cara Yesus sikat gigi yang hidup dan berdiam di bangsa Romawi. Orang Romawi dulu, teman-teman. Ini dikatakan ya, aku ambil paling gampang aja di Kompas. Ini valid juga, ada sumbernya di bawah. Bangsa Romawi kuno gunain apa? Urin. Ini loh, coba. Mereka memakai urin atau air kencing sebagai obat kumur. Sikat giginya pakai kencing. Yesus kan hidup mengikuti pemerintahan Romawi. Sikat gigi mereka pakai kencing. Enak nggak tuh? Jadi Nabi Muhammad ketika mengajarkan membersihkan gigi pakai siwak. Dan bersih sekali. Bahkan romantisme itu terjadi antara Sayyidah Aisyah dan Nabi Muhammad.
Kalau bangsa Romawi, saat itu Yesus pakai apa? Pakai air kencing. Itu yang pertama. Yang kedua, aku mau ke sini teman-teman. Apa faedahnya? Tuhan itu ngasih tahu kalau ada hambanya namanya Onan dalam Kejadian 38 ayat 9. Di situ dikatakan lihat kelakuannya ini. Makanya banyak oten-oten yang coli. Lihat di kitabnya. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunan nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, dia tukang ngintip istri kakaknya. Makanya ada genre film panas itu yang diambil dari kisah ini, apa ya? Step sister ya. Ia membiarkan maninya terbuang, colai. Faedahnya apa ini? Sikat gigi pakai air kencing sama colai. Jadi teman-teman tenang, kalau Oten lagi nyerang, biblosnya pasang badan. Jadi kegemaran tukang colai dari Oten diambil di Kejadian 38 ayat 9. Selamat datang di kebenaran. Mungkin singkat itu ya. Aku kembaliin ke host. Fadol.